pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, Ibu akan mengecek hadiran kalian terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya hadir pada hari ini, berarti kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Masih pada semangat gak untuk belajar hari ini? Oke, jadi kita harus tetap semangat untuk belajar karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Oke, jadi Ibu mau tanya dulu nih, kalian udah pernah dengar belum cerita mengenai Cinderella? Oke, udah pernah ya. Kalau cerita mengenai Doraemon udah pernah? Oke, udah pernah juga. Benar sekali. Jadi cerita mengenai Cinderella, cerita mengenai Doraemon itu termasuk ke dalam teks cerita fantasi. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Setelah pembelajaran hari ini, harapannya nanti kalian udah bisa mengetahui apa sih sebenarnya teks cerita fantasi. Kalian juga nanti bisa tahu struktur apa aja yang ada di teks cerita fantasi. Dan juga kalian bisa menelaah struktur cerita fantasi tersebut. Oke, sebelum belajar Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu. Berhubung hari ini semuanya hadir menjadi 30 orang, akan Ibu bagi menjadi 10 kelompok. Untuk satu kelompok sendiri itu beranggotakan 3 orang sesuai dengan nomor absen kalian masing-masing. Gimana? Udah jelas nggak untuk pembagian kelompoknya? Oke, udah paham ya untuk pembagian kelompoknya? Oke. Nah, karena kita hari ini membahas mengenai cerita fantasi, jadi sebenarnya cerita fantasi itu adalah sebuah teks narasi yang berisi imajinasi penulis. Jadi, cerita fantasi itu bukanlah cerita yang memang benar-benar terjadi, namun hanyalah sebuah imajinasi dari penulis. Karena cerita fantasi itu hanya berupa imajinasi, jadi tidak ada batasan untuk cerita fantasi itu. Dan biasanya cerita fantasi itu tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Seperti Cinderella itu kan, dia mempunyai sepatu kaca dan ketika jam 12 malam dia berubah menjadi wanita biasa seperti itu. Nah itu kalau kita pikirkan di dalam kehidupan sehari-hari nggak akan pernah terjadi. Namun di cerita fantasi ini hal ini bisa terjadi. Oleh karena itu makanya cerita Cinderella, Doraemon itu disebut dengan cerita fantasi. Oke, Ibu akan bagikan kalian contoh dari cerita fantasi terlebih dahulu agar kalian bisa lebih memahami apa sih sebenarnya cerita fantasi dan juga kita akan menelaah apa struktur dari cerita fantasi tersebut. Oke, Ibu bagikan dulu ya untuk contoh dari teks cerita fantasi. Oke, setelah kalian melihat contoh dari cerita fantasi, tentunya kalian bisa mengetahui ciri-ciri dari cerita fantasi. Ciri-cirinya sendiri ada 9. Yang pertama itu mengandung keajaiban, keanehan, ataupun kemisteriusan. Yang kedua, cerita fiksinya bergenre fantasi atau dunia imajinatif. Yang ketiga, tokoh ataupun latarnya tidak ada di dunia nyata. Dan yang keempat, memiliki tema magic ataupun keajaiban, supernatural ataupun futuristik. Dan yang kelima, ide ceritanya itu terbuka mengikuti daya hayal dari penulis. Yang keenam, rangkaian peristiwanya itu menggunakan latar yang tidak terbatas dimensinya antara ruang dan waktu. Yang ketujuh, tokoh di dalam cerita biasanya diberi watak dan ciri khas yang unik. Yang kedelapan, bersifat fiktif. Dan yang kesembilan, biasanya bahasa yang digunakan itu lebih variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan bahasa formal.
Oke, nah setelah kalian bisa memahami ciri-ciri dari cerita fantasi, kalian tentunya juga harus tahu apa sebenarnya struktur-struktur dari cerita fantasi. Yang pertama itu ada orientasi. Jadi orientasi ini adalah bagian yang paling awal, isinya itu mengenalkan latar, tokoh, dan kisah dari segi waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, biasa juga digunakan untuk menceritakan adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Yang kedua itu ada komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah bagian saat konflik mulai muncul. Komplikasi ini adalah sebuah tantangan, kesulitan yang dialami tokoh utama. Komplikasi juga menjelaskan sebab akibat dari konflik yang terjadi. Nah, akhirnya bagian ini akan memuncak hingga mencapai klimaks. Dan yang ketiga itu ada resolusi. Resolusi ini adalah bagian akhir ataupun tahap penyelesaian dari sebuah konflik ataupun kita sebut dengan penyelesaian atau akhir dari sebuah permasalahan. Oke, ini Ibu lampirkan contoh dari teks cerita fantasi yang berjudul Sihir Nina. Nah, jadi pada Sihir Nina ini menceritakan tentang keberuntungan Nina karena mendapatkan keluarga yang sangat menyayanginya layaknya anak kandung. Nah, padahal sebelumnya tidak ada yang sanggup untuk mengadopsi Nina dengan alasan tidak sanggup bahkan ketakutan untuk mengasuh Nina. Namun sekarang Nina sudah bahagia dengan keluarga barunya, bahkan sudah lebih dari 2 tahun ini. Nah, ketika Nina merenungi masa lalunya, tiba-tiba Nina bersin, dan saat ia bersin, muncullah butiran percikan cahaya keemasan dari mulutnya. Nina pun kaget dan terkejut melihat topi yang dikelilingi percikan itu melayang di depan Nina. Ibu Nina pun berkata, "Loh Nina, sudah bisa menyihir sambil bangun ya?" Nina pun berkata, "Loh, Mama kok tiba-tiba muncul?" Mamanya pun berkata, "Nanti kita belajar bareng-bareng ya." Dan setelah itu mamanya pun menghilang meninggalkan serbuk keemasan tadi. Nina pun tak paham apa yang sebenarnya terjadi dengan topi itu, dan juga mamanya berkata bahwa besok mamanya akan menjelaskan semuanya kepada Nina. Nina pun kaget karena mamanya ada di pikirannya. Mamanya berkata lagi, "Mama gak bisa baca pikiran kamu. Mama cuma bisa ngomong yang lain." Pun begitu. Nah, itulah tadi cerita fantasi mengenai Sihir Nina, dimana menceritakan sebuah kekuatan magic ataupun sihir sehingga tidak ada yang berani ataupun tahan untuk mengadopsi Nina. Namun keluarga barunya Nina ini sama-sama memiliki sihir seperti Nina. Oke, sekarang kita coba tentukan struktur dari cerita fantasi Sihir Nina ini. Nah, setelah kita baca tadi dapat kita temukan bahwa pada paragraf pertama itu berupa orientasi ataupun pembuka karena Nina tidak ada yang berani untuk mengadopsinya. Dan yang kedua itu adalah tahap komplikasi, itu di paragraf kedua. Nah, di sini muncul masalah ketika Nina tidak sengaja bersin. Akhirnya Nina bisa mengetahui bahwa sebenarnya dia mempunyai kekuatan sihir, dan ibunya pun memberitahu kepada Nina bahwa mereka sama-sama memiliki sihir. Dan untuk resolusinya itu ada di 2 paragraf terakhir, yaitu paragraf 3 dan 4, di mana mamanya berkata bahwa mereka akan belajar sihir bersama-sama. Dan juga mamanya pun berkata bahwa mamanya itu nggak bisa membaca pikiran Nina, tetapi mamanya cuma bisa ngomong dan yang lainnya pun sama seperti mereka. Oke, itu adalah contoh dari cerita fantasi. Oke, setelah penjelasan dari Ibu tadi, gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Nggak ada? Berarti semuanya udah paham ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti semuanya udah paham. Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Nah, jadi
baca cerita fantasinya dan kalian analisis struktur-struktur dari cerita fantasi. Nanti akan Ibu minta kalian, perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil dari analisis kalian tadi. Gimana, udah paham kan? Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Jadi manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin, kerjasama dengan anggota kelompoknya. Nanti akan Ibu pantau terus cara kalian mengerjakan tugasnya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Ibu tunggu jawaban-jawaban terbaiknya. 1 hour later. Oke, setelah salah satu dari kalian tadi presentasi dan juga Ibu sudah mengoreksi hasil kerja kalian, hasil tugas kelompok kalian, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kalian itu udah memahami bagaimana cara menelaah struktur dari cerita fantasi. Oke, jadi kalian udah paham kan bahwa cerita fantasi itu adalah sebuah narasi yang berupa dari cerita fantasi itu ada orientasi, ada komunikasi, dan juga ada resolusi. Karena kalian sudah bisa memahaminya, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalau tadi kalian menganalisis struktur cerita fantasi dari Sihir Lina, dari cerita Sihir Lina, selanjutnya kalian kerjakan cerita fantasi yang ada di bawahnya mengenai cermin ajaib. Nah, jadi kalian kerjakan di rumah, dan ini adalah tugas individu, bukan lagi tugas kelompok. Jadi silakan kalian kerjakan di rumah, sama seperti tadi, bagaimana cara menentukan orientasi, cara menentukan komunikasi, dan juga resolusi. Oke, gimana untuk masalah tugas? Ada yang mau ditanyakan? Udah ya, berarti udah paham semua ya mengenai tugasnya. Oke, kalau udah paham semua, alhamdulillah akhirnya kalian sudah bisa memahami mengenai cerita fantasi. Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian masih dapat terus mengingat bagaimana cara menentukan struktur cerita fantasi, dan kalian paham betul apa itu cerita fantasi. Oke, kalau hari ini kita belajar mengenai cerita fantasi, maka minggu depan setelah kalian mengumpulkan tugas, kita akan belajar bagaimana cara menulis cerita fantasi. Oke, itu aja untuk pertemuan kita hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan dan masalah tugas-tugasnya juga sudah jelas. Ibu akhiri, sampai bertemu minggu depan. Tugasnya jangan lupa di